Ini yang kemudian menjadi pelecut semangat saya dulu. Melalui pokok-pokok pikiran juga berharap pemerintah kota bisa membantu pembangunan masjid ini, karena masjid itu tidak hanya sekedar dipakai untuk sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam terus berkarya. Bersamaan dengan Hari Valentine, Arif Fatoni menemui warga Medokan Tambak. Pertemuan politisi Golkar dengan warga tersebut dalam momen masa reses tahun sidang ketiga, masa persidangan kedua tahun anggaran 2022. Acara reses Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Yos Sudarso itu banyak mendapat masukan dari warga. Di antaranya, masalah pavingisasi, penerangan jalan, saluran air PDAM, dan seterusnya. Tidak hanya hal tersebut di atas, warga Medokan Tambak juga meminta Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya memperhatikan pembangunan masjid milik warga, di mana hingga saat ini pembangunannya belum selesai. Mendengar beberapa keluhan warga Medokan Tambak, mantan wartawan itu mengaku banyak yang harus diperjuangkan untuk warga Medokan Tambak. Selain pavingisasi, saluran PDAM, dan fogging, penuntasan pembangunan Masjid Asidiki juga menjadi perhatian serius Arif Fatoni. Arif Fatoni berharap, Pemkos mau membantu pembangunan masjid di Medokan Tambak, di mana fungsinya tidak hanya untuk tempat beribadah, tapi masjid tersebut juga dimanfaatkan warga untuk dunia pendidikan bernuansa Islami. Nih, tadi reses ini apa, aspirasi apa saja yang disampaikan warga terhadap Pak Tani? Jadi warga mengajukan tentang fasilitas infrastruktur dasar yang belum ada di lingkungan Medokan Tambak ini. Ini yang kemudian menjadi pelecut semangat saya. Dari dulu kan saya sampaikan bahwa dikotomi pembangunan antara barat, pusat, dan timur ini sangat tampak gitu. Nah, hari ini saya hadir di tengah-tengah masyarakat, melihat secara empiris, mendengar apa yang dikehendaki oleh masyarakat, maka ya tugas kita cuma satu, bagaimana kita bisa menunaikan segala kehendak masyarakat itu melalui pokok-pokok pikiran yang akan kami sampaikan setelah reses ini selesai, dan mudah-mudahan bisa masuk dalam APBD perubahan tahun 2022 maupun APBD murni tahun 2023, agar pemerintah kota tahu bahwa ternyata di kawasan Surabaya ini masih ada infrastruktur dasar yang belum terpenuhi. Contoh paling sederhana adalah jalan paving belum ada, apalagi saluran. Nah, apalagi penerangan jalan umum. Makanya kita semua berharap mudah-mudahan varian Omikron ini bisa cepat selesai, sehingga pemerintah kota penetrasi anggarannya bisa terlaksana dengan baik tanpa ada refocusing dan realokasi untuk penanganan COVID. Nah, selain infrastruktur dasar, Pak Tony sepertinya begitu serius melihat masjid ya. Ya. Kira-kira apa tadi yang diminta warga? Masjid tentu karena ini masih dalam proses pembangunan. Kami juga berharap pemerintah kota bisa membantu pembangunan masjid ini, karena masjid itu tidak hanya sekedar dipakai untuk sholat, ternyata masjid ini juga dipakai untuk kepentingan mencerdaskan anak bangsa, mulai dari tempat pendidikan Quran dan kajian-kajian yang lain. Nah, ini tanggung jawab kita semua, bahwa bagaimana kemudian menjadikan masjid ini sebagai pusat dakwah, pusat kajian keagamaan, sehingga warga Surabaya semakin dekat dengan sang penciptanya.